Ketemu lagi dengan saya, kita belajar mengenai instalasi MEP HVAC. MEP itu Mechanical Electrical Plumbing HVAC ya. HVAC itu pendingin. Ya, pertama saya akan perkenalkan instalasinya. Lihat ini ada pipa konduit yang klem-klem, ada klem warna kuning, ya, klem warna putih, klem warna merah. Ini mengidentifikasikan instalasi apa dia. Kalau warna kuning sound system, warna putih instalasi listrik, warna merah itu alarm. Lihat tedusnya semua sama klem-klem tadi ya, kita langsung bisa membedakan mana instalasi alarm, mana instalasi listrik, mana instalasi sound system. Ini instalasi listrik, lihat warna putih klemnya. Oke. Bisa dilihat ya, warna. Nah, warna merah kita bisa lihat, warna merah adalah untuk file alarm. Nah, ini heat detector. Ya. Bisa kita perhatikan heat detector ini dipasang di basement ya. Kalau di basement biasanya heat, jangan pasang smoke. Kalau dipasang smoke akan terjadi alarm terus, alarm palsu ya, karena debu. Ini di basement jadi pasang. Jadi bisa kita bedakan ya sistem-sistem instalasi yang ada di gedung-gedung ya. Ketika awal project kita bisa melihat. Nah, kita perhatikan itu. Ya, yang warna kuning itu adalah sound system. Nah, lihat sound system, speaker TOA. Ya, speaker merek TOA ya. Jadi sound system warna kuning, klem warna kuning adalah untuk instalasi sound system, klem warna putih untuk instalasi lampu listrik ya. Klem yang warna merah untuk alarm. Ya, teman-teman bisa membedakan di situ di instalasi itu. Ya, sehingga kita akan bisa mengetahui bahwa ketika kita melihat instalasinya saja kita tahu ini jalur apa. Apakah jalur file alarm, apakah jalur sound system, apakah jalur instalasi listrik. Ya, bisa kita bedakan. Ini adalah sprinkler. Ya. Sprinkler ya, kita bisa lihat sprinkler ini adalah pipa besi ya. Nah, ini kembali kita perhatikan lagi untuk rangkaian-rangkaian tadi heat detector ya, bisa kita perhatikan ini heat detector ya, bisa lihat pipa-pipa instalasinya ya, semuanya ya. Ini instalasi lampu bisa kita lihat pakai fitting ya, semua proyek-proyek di MEP cara pemasangannya seperti ini ya, di duct lantai di plat lantai ya, plat lantai kita pasang. Kalau di basement ya, nanti beda. Kalau tidak di basement tidak seperti ini ya. Nah, bisa kita perhatikan ini kabel untuk khusus CCTV. Oke. Jadi instalasi MEP juga ada instalasi CCTV. Kita perhatikan CCTV-nya, kabelnya terus masuk yang hitam itu ya. Nah, dia masuk ke CCTV. Nah, ini CCTV, khusus CCTV kabel yang hitam tadi. Ya, ini adalah sprinkler. Kita bisa perhatikan sprinkler percabangannya. Nih, sprinkler distribusinya ya. Kita lihat konsep pemasangannya sprinkler. Ya, bisa lihat pipa-pipa merah ya, warna merah. Ini ada jenis pipa galvanis atau schedule 40 ya. Ini klem namanya, klem ya, gantungan untuk pipa. Klem nanti long rod. Ini namanya long rod yang besi ini. Long rod nanti ketemu dengan dinaset. Nah, itu dinaset yang dipasang di atas itu namanya dinaset. Kalau kamu pernah lihat dinaset itu sama kayak dinabol ya, tapi di sini khusus dipasang dinaset ya, di duct ya. Lihat ini instalasinya ya, bisa kita perhatikan penyambungan antara T dengan reducer dengan T incian. Nah, perhatikan ini adalah pipa ketemu reducer ya, pipa 1,5 in ketemu dengan 1 in. Berarti reducer pipa fitting reducer 1,5 ke 1 in. Ini T dari 1,5 kali 1 in. Ya, ini 1,5 kali 1 in, ini T-nya. Ketemu dengan incian yang sudah didrat pakai senai. Nanti ketemu dengan T 1 in kali 1 in. Jadi incian itu untuk menyambung pipa yang di bawah dengan pipa yang di atas.
Jadi harus ada incian antara T 1,5 x 1 dengan 1 x 1. Incian itu. Jadi nanti pipa-pipa itu dikasih drat, nanti pakai alat mesin senai namanya. Ya, kalau kamu di proyek pasti sering mengalami itu. Nah, ini namanya T ya, T ya, akan ada sprinkler langsung ya. Kemudian di sini adalah elbow, langsung sprinkler. Jadi konsepnya sprinkler ini adalah sistem drat luar. Makanya saya ada menjelaskan video-video tentang fitting-fitting ya. Kamu lihat video kita, kamu akan tahu. Ini adalah sprinkler dengan konsep drat luar ketemu dengan elbow dengan drat dalam. Maka kau bisa sambung. Untuk penyambungan ini adalah melalui drat, itu memakai sistem lem epoksi namanya, epoksi besi. Ya, supaya merekat kuat, enggak bocor airnya. Karena di dalam pipa ini ada air yang akan nanti ketika pecah di warna merah itu, filamen warna merah itu kalau kena panas api, dia akan pecah dan mengalirkan air sehingga tutup di atas yang bergerigi-gerigi itu memancarkan air. Konsepnya begitu. Ini klem yang tadi saya jelasin, ini dalam tadi ya. Oke. Nah, ini adalah siku support. Siku yang dimodifikasi untuk membuat support pada pipa, menahan pipa. Nanti siku-siku ini dimodifikasi bentuknya seperti ini, menempel di balok dan dipasang pakai dinabol. Kalau ini dinabol, bukan dinaset, dinabol. Itu ada 4 tadi ya. Nah, itu U-board. Yang ini U-board, yang bentuk U itu ada U-board. Nanti pakai mur, kuncinya pakai itu dikunci. Untuk menahan pipa ya, supaya tidak jatuh ke bawah. Jadi ini namanya support penahan pipa. Oke. Kita lihat ini pipa tadi pipa besi, sekarang ini PPC. Nah, bisa lihat ini reducer ya, yang dari 3 in ke 2 in. Mungkin itu 4 in tadi ya. Nah, kita lihat tadi instalasi pipanya. Nah, ini adalah T ya. Itu melewati namanya plat lantai ya. Plat lantai itu kita coring, namanya di coring. Kalau dilubangin itu di coring supaya tempat jalur pipa naik ke atas turun ke bawah. Ya, bisa kita lihat ini U-board tadi yang saya jelasin. U-board berada pada support siku yang dimodifikasi sehingga dia bisa menahan pipa ini tidak goyang ke kiri ke kanan. Dia menahan di situ tetap di posisi U-board. Ya, kita lihat ini koringan, hasil koringan ke bawah itu yang dikoring ya. Koringan itu ada tempat jalur pipa. Seberapa koringannya, seberapa besar pipanya. Ya. Baru nanti kita kasih penutup untuk sisi-sisinya ya. Nah, bisa kita lihat ini instalasi PPC-nya. Ya, ada T ya, TY. Ya, bisa lihat nih T. Ya, disambung. Ini gampang lah, pakai lem PPC lah masangnya, nggak seperti besi tadi ya. Pakai besi tadi lem epoksi ya. Nah, lihat ini hasil koringan langsung turun ke bawah. Itu pipanya turun ke bawah terus. Jadi plat lantainya dilubangi atau namanya di coring ya. Ada alat coringnya. Nanti dibilang mesin coring. Oke. Bisa kita lihat ya. Sama pipa PPC juga supportnya pakai klem, pakai long drat. Nah, di sini ada instalasi lampu exit. Lampu exit itu mengatakan lampu untuk keluar, ini lampu emergensi. Nah, bisa lihat nih ada lampu merahnya itu menandakan dia lampu emergensi. Artinya walaupun nanti mati lampu, mati listrik, ini tetap menyala supaya orang evakuasi bisa melihat terang bahwa itu daerah exit, daerah keluar dari ruangan. Jadi mati pun lampu ada lampu emergensinya. Oke. Nah, bisa kita perhatikan semuanya ini adalah instalasi exitnya. Lihat nih, dia menyala. Nanti mati pun listrik, dia akan tetap menyala karena dia adalah lampu emergensi. Bisa secara emergensi, bisa tanpa emergensi pun dia tetap nyala ya, melalui arus listrik PLN. Nanti kalau PLN mati, dia tetap nyala karena ada baterai, sistem baterai di dalam lampu ini. Ini namanya lampu emergensi. Biar teman-teman mengerti bahwa kenapa PLN mati juga bisa dia nyala. Nah, ini lampu yang sering kita pasang, lampu TL namanya ya, lampu TL di dalam tangga darurat. Nah, lampu TL ini yang di dalam tangga darurat pun wajib memakai lampu sistem emergensi. Kalau PLN mati, orang evakuasi, lampu di tangga darurat harus nyala walaupun PLN mati, supaya orang bisa jalan di tangga dengan terang, tidak mati. Ini namanya lampu TL di tangga darurat. Jadi wajib memakai sistem lampu emergensi ya.
Saya akan perkenalkan semua sistem-sistem MEP pada video ini. Kita perhatikan nih. Ini ada CCTV ya, kamera terpasang, ada lampu yang terpasang sini tipe PLC. Beda ya tipe lampu PLC sama PLS ya. Oke, ini kita lihat nih CCTV. Instalasi khusus untuk instalasi CCTV, kita lihat sistem sprinkler. Yang tadi adalah tipe sprinkler yang upright, kalau ini tipe pendant. Ya, yang dipasang di plafon tipe pendant. Nah, ini ya, kemudian lampu-lampu juga terpasang ya, saya jelasin tadi ada PLC dan PLS tipenya. Ini SAD, supply air diffuser, artinya suplai pendingin ya, AC pendingin. Nah, kita perhatikan. Kemudian ini ceiling speaker, nah sound system. Kalau misalnya ada evakuasi, dia akan bicara melewati itu speaker ini ya. Jadi di dalam instalasi MEP ada ceiling speaker, ada CCTV, ada SAD. Nah, ini bisa kita lihat ini penguat sinyal ya, yang di tengah-tengah ya, itu penguat sinyal. Nah, ini namanya penguat sinyal. Jadi dimanapun ada instalasi di gedung-gedung, kita bisa melihat bahwa ini instalasi MEP, instalasi apa ya. Kita akan bisa melihat itu instalasi penguat sinyal. Penguat sinyal terserah mau sinyal apa ya. Ya, bisa kita perhatikan ada instalasi lampu, ada instalasi smoke ya, atau heat detector. Nah, ini heat detector. Oke. Bisa perhatikan semuanya bahwa di dalam instalasi MEP selalu ada ini. Ya, tidak mungkin nggak ada, pasti wajib terpasang. Namanya instalasi file alarm ya. Ini ceiling speaker tadi ya, ada yang 6 watt ya, 6 watt untuk mengeluarkan suara. Ini sprinkler yang tipe pendant ya, ada kalau tadi yang di basement tadi itu yang naik di atas itu tipe upright ya, harus paham memahaminya sprinklernya. Nah, ini yang terpasang di instalasi dalam gedung, kita bisa lihat the check ya. Dan kemudian kita akan memperhatikan ada namanya nanti tadi supply air diffuser. Nah, sekarang grill return RAD, return air diffuser ya. Jadi dia ini artinya sistem pendingin HVAC, ada yang menyuplai, ada yang kembali lagi kepada chiller untuk atau AHU yang untuk didinginkan. Jadi ini bisa menjadi grill ya, SAD ya. Jadi ada konsepnya juga, ini bisa dijadikan jadi SAD juga, ada konsepnya seperti itu ya. Kita perhatikan itu supply udara dinginnya ya, ada konsep sebagai supply, ada konsep sebagai return ya, bukan supply, return. Nah, lihat nih CCTV terpasang ya, lampu juga ada, instalasi lampu yang tipe PLC pasti ya, karena kalau PLS itu drat, kalau PLC dia soket. Nah, itu bedanya lampunya ya, supaya ngerti. Ini kamera-kamera ya dipasang, jadi lampu-lampu juga kiri kanan dipasang. Diperhatikan lampu yang tipe PLC, PLC gitu ya. Itu yang sering memakai tipe slot ya. Baru tipe PLS itu tipe drat, kita memutar drat menyambungnya. Ini SAD tadi yang saya jelasin ya. Jadi di dalam gedung kita ini smoke ya, smoke bentuknya itu, lihat tuh ada apa namanya celah-celah untuk udara masuk, asap masuk, jadi itu nanti men-trigger alarm jika ada kebakaran. Ini penguat sinyal ya, yang sudah saya jelasin tadi. Ini ceiling speaker yang 6 watt, ada yang 4 watt tergantung spek yang diinginkan klien. Ini sprinkler yang tipe jenis pendant. Ini SAD yang tipe bulat ya, ada yang kotak juga ada. Ini smoke tadi yang saya jelasin tadi, smoke juga sebagai mendeteksi kalau jika ada asap maka dia akan men-trigger alarm bunyi ya. Itu ceiling speaker ya, bisa kita lihat ini tadi sprinkler, sudah saya jelasin tadi semuanya ya. Jadi ini juga sama sebagai booster penguat sinyal ya. Ada beberapa orang memakai ini, ada juga yang tidak memakai. Nah, ini lampu-lampu yang tipe ini tipe lampu PLC ya, semua rata-rata ini ya. Nanti kita perhatikan PLC yang gimana lampu, nanti ada videonya. Nah, ini ceiling speaker, ini lampu juga PLC, tipe PLC. Ini sprinkler, ini lihat nih ada karetnya, ini harus dilepas. Ini berarti orang tidak mengerti kalau ini ada pecah ini nggak akan bisa berputar ya, nggak mengalirkan air ya, itu karetnya harus dilepas. Nah, ini banyak orang nggak tahu ya.
Nah, tadi kalau terjadi alarm tadi, smoke tadi terdeteksi, di sini bunyi dia nih alarm nih. Ada speaker ya, bell alarm. Ini namanya box hidran, IHB, indoor hydran box. Ya, kemudian ada pemasangan kotak MCB namanya. Nah, ini panel kotak MCB. Ya. Kita bisa perhatikan. Nah, ini ada dipasang APAR, alat pemadam api ringan. Ada kelas powder, ada kelas CO2. Yang hitam itu adalah kelas CO2. Yang merah itu kelas powder. Nanti kita bisa membedakan kenapa ada perbedaan kelas-kelas. Karena tipe mematikan api itu ada bermacam-macam. Ya, ini lihat tuh CO2 ya. Ya, jenis CO2 kita perhatikan itu. Ya, juga ada jenis namanya di sini kita perhatikan jenis powder. Sudah? Jadi kalau powder itu kelas api kelas apa? Kelas A, kelas B, kelas C, nanti kamu pelajarin saja. Ada ilmu yang mempelajari itu. Oke? Nanti sama saya juga bisa saya ajarin. Tapi kalau kita jelaskan di sini nggak habis waktu untuk menjelaskannya. Jadi saya yang simpel-simpel saja menjelaskannya. Nanti ketemu dengan saya aja untuk menjelaskannya pelan-perlahan ya. Ini tangga darurat ya, masuk ke tangga darurat, setiap orang evakuasi masuk ke tangga darurat harus diperhatikan. Ada lampu-lampu itu ya, lampu TL yang sudah saya jelasin tadi. Mau masuk ke tangga darurat harus terang ya, jadi orang evakuasi. Ini ruangan AHU. Jadi ruangan AHU itu tempat ruangan di mana AHU ada sebagai pendingin ruangan. Ini SAD-nya, penyuplai udara dinginnya dari AHU. Ya, warna merah itu tanda dia bendera bergerak-bergerak, artinya udaranya ada. Nanti kalau benderanya yang merah itu tidak bergerak, berarti ada rusak di situ sistem SAD-nya. Artinya mungkin instalasinya rusak ya, nggak ada udara. Ini AC keset ya untuk pendingin dalam satu ruangan ya, terpasang di plafon namanya ya, di ceiling plafon terpasang. Jadi kita akan mengenal tadi ini namanya return ya, return air diffuser, balikan masuk ke AHU. Jadi suplai tadi masuk yang dingin, udara panas tadi masuk lagi ke return. Ini yang disebut manhole teman-teman ya. Manhole untuk bagaimana para engineering bisa naik ke atas untuk memperbaiki bagian plafon. Di atas plafon ada instalasi, kita bisa memperbaikinya di atas plafon ya. Ini namanya sistem lift ya. Kita bisa lihat lift yang transparan, banyak ini di mall-mall. Saya perhatikan bahwa sistem ini bisa melihat sistem kerja CWT dan CAR. Ya, bagaimana CWT bekerja, bagaimana CAR bekerja dengan sistem puli ataupun sling ya, antara berat CWT pembanding dengan CAR. Lihat tuh, ini CWT turun ya kan, berarti CAR-nya naik. Konsepnya begitu. Untuk memahami lift banyak sudah saya buat videonya, tonton aja video saya semuanya tentang pembelajaran lift. Saya hanya menjelaskan pengenalan kita terhadap instalasi MEP, yaitu ada juga instalasi lift ya. Ini adalah lift yang saya jelaskan, yang lift transparan, banyak ini ada di mall-mall ya. Nah, kita bisa perhatikan nanti sistem kerja di sini ada cuma hanya sistem kerja CWT dengan CAR saja. Jadi konsep-konsep yang lainnya itu ada di video berikutnya ya. Teman-teman bisa mempelajarinya ya. Konsep lift itu mudah kalau sudah nanti saya ajarin ya dalam video, dan teman-teman bisa datang kepada saya untuk ikut pelatihan. Maka saya akan menjelaskan dari perinci yang terkecil, hanya sekelas engineering ya, sekelas engineering. Kalau lebih spesialis itu lebih mahal biayanya ya. Saya berharap yang baru lulus saja, jangan berharap yang lebih tinggi ilmunya, karena butuh pengalaman, expert. Kamu hanya mengenal saja sistemnya aja, karena kamu nanti dalam pekerja engineering kamu juga nggak akan turun tangan menangani ini, tapi kamu ketika turun tangan mengawasinya, sehingga dia ngerjakan apa kamu bisa tahu dia lagi kerja apa. Jangan bengong, jangan diam ya, karena kamu tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu saya ajarin kamu supaya kamu tahu ya sedikitnya mengenal alat itu ya. Sebagai engineering, kalau nanti kamu saya ajari level supervisor berbeda, saya ajarin kamu level chief engineering berbeda. Jadi ada taraf-taraf level yang saya ajarin. Jadi supaya kamu taraf yang baru lulus itu level engineering ya, mengenal aja equipmentnya, karena kamu dari situ nanti dari pengalaman kau bekerja kau akan lebih expert ya. Seperti ini eskalator, nah, tanda yang merah itu kalau kau tekan ini eskalator mati. Jadi kamu tahu konsepnya. Jadi kalau lihat step-step, ada warna kuning ini garis kiri kanan ya, kiri dekat sisir-sisir itu ada kayak sisir-sisir ya. Itu nggak boleh dipijak. Please don't not your hands. Oke?
Baca itu. Jadi nggak bisa tangannya ke sini, nggak bisa kakinya juga ke sini, nggak boleh. Ini yang sering terjadi, kejepit. Batas safety-nya sudah diberitahu, yaitu garis kuning atau ada pemberitahu lembut dari sisir, ya. Com itu sisir. Jadi ini kalau kena kakimu mendingin pinggirin kakinya. Ya, seperti itu ya. Nah, kembali lagi kita tadi instalasi, kita lanjut ya. Ini lihat nih. Lampu emergency. Jadi kalau mati listrik pun dia akan nyala. Ini lagi trouble aja lampunya. Ya, harusnya tetap nyala itu, walaupun PLN on tetap nyala, walaupun PLN off tetap nyala. Harusnya gitu kalau tipe konsep lampu emergency ya. Tujuannya apa? Supaya mati lampu ketika terjadi bahaya kebakaran. Orang-orang kalau keluar atau mencari jalan nggak gelap. Jadi dia bisa melihat jalur kemana exit, kemana tangga darurat. Nah, ini indikasi lampu emergency ada LED merah ya. Jadi ini yang saya bilang tadi bagus, yang tadi kan mati, yang ini bagus ya. Jadi seperti ini seharusnya konsepnya. Nah, awalnya kita proyek seperti ini ya. Saya akan jelaskan konsep-konsep struktur ini supaya teman-teman engineering paham, ketika waktu mengawasi proyek pun paham. Jadi yang ini kita bisa memahami ada lobby lift, ini lobby lift, kita perhatikan ya. Nanti di sini didesain lobby lift. Nah, kita juga perhatikan kita bicara kolom-kolom. Nah, ini kolom utama yang gede ini. Ya, ini namanya kolom utama. Baru yang lain-lainnya itu, yang kecil-kecil itu namanya kolom praktis. Supaya paham ya. Baru yang setiap step by step itu namanya plak lantai. Ya, di plak lantai pun kita akan mengenal namanya, ada istilah balok. Nah, bisa lihat tuh balok. Ada balok utama, ada balok cabang, ada balok anak balok. Nah, itu harus diperhatikan. Itu yang saya tunjukin itu balok itu. Nah, itu. Ya, saya tunjukin. Itu balok. Ada balok utama, ada balok anak balok, ya. Jadi nanti kalau kita bicara di proyek sudah nyambung. Jadi jangan sampai bingung. Mana kolom praktis katanya tidak tahu. Mana kolom utama tidak tahu. Mana balok utama tidak tahu. Mana anak balok nggak tahu. Jadi kalau dibilang instalasi yang dekat dengan anak balok, ya. Jadi nanti kalau membaca gambar pun nanti ada gambar sub drawing, harus paham. Tapi saya nggak jelasin cara membaca gambar ya. Nanti di pelatihan saja saya jelasin. Karena butuh waktu banyak untuk menjelaskannya. Oke, untuk membaca gambar proyek, situ harus butuh banyak waktu. Di video tidak bisa kita jelaskan banyak sekali penjelasannya. Oke. Nah, perhatikan ini yang saya bilang tadi, ada sub. Sub untuk jalur-jalur pipa, jalur-jalur ducting itu dikasih berlubang dulu, nggak langsung di plak lantai. Lihat tuh. Ada celah-celah yang bisa masuk instalasi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Semua ini sudah dikasih namanya sub untuk struktur. Di dalam gambar nanti sudah dijelasin. Jadi struktur, para pengecoran itu udah ngerti mana yang diberikan daerah, mana yang diberikan sub. Ya. Jadi di dalam proyek MEP juga kita harus mengerti sedikit mengenai proyek-proyek struktur. Ya, struktur itu ya pengecoran ini ya, membuat struktur balok, kolom ya. Kita bisa memahami semua itu, membuat struktur plak lantai ya, berkekuatan K berapa, K300K, K250K, itu harus kita pahami. Karena kita para engineering paling tidak ketika kita meeting kita bisa memahami bahasa-bahasa seperti itu. Jangan sampai kita meeting kita bengong, nggak tahu ini apa nih ya maksudnya ya, kolom praktis, kolom utama. Tapi sekarang saya sudah jelasin, teman-teman sudah mengerti ya. Jadi konsep struktur saya nggak usah jelasin ya. Itu banyak juga teorinya, artinya bagaimana pengecoran terhadap sistem pengecoran lantai ya, itu banyak teorinya. Nah, kemudian kita supaya menjelaskan konsep-konsep ini, saya siap mengajarinya di pelatihan saja. Oke, kita lanjut lagi di dalam instalasi unit. Nah, di unit ada dipasang AC, ada dipasang smoke ya. Kita anggaplah unit apartemen atau unit apa seseorang ya gitu ya. Ada lampu ya, kemudian ada sprinkler. Nah, ini sama seperti yang saya jelasin tadi, lihat tuh karetnya nggak dilepas. Ini artinya orang engineering nggak mengerti. Kalau mengerti dia, itu akan dilepas. Kalau nggak, dia tidak akan bekerja. Nah, ini yang kadang-kadang teman-teman tidak mengerti. Makanya saya buat video ini supaya teman-teman mengerti. Kalau ada instalasi begitu, segeralah lepas.
supaya terjadi kebakaran dia kebakar dan bekerja. Kalau begitu kan dia masih dalam proteksi, ya, proteksi, jadi supaya nggak pecah. Ya, tujuan kita dia pecah kalau ada trigger api, ya kan? Ini sistem saklar tadi, ya, di dalam unit saklarnya, saklar ganda itu. Ada juga di lobby lift ini ada heat, ya, pasang heat detector. Ya, kita perhatikan ini. Nah, teman-teman bisa membedakan smoke dengan heat detector, ya. Kalau smoke itu ada celah untuk masuk udara. Ini sprinkler yang tipe tadi saya bilang tadi, tripe pendant. Nah, ini ada di atas plafon. Ya, dipas di plafon. Nah, itu harus disetting, ya. Itu harus benar-benar orang berpengalaman cara masangnya, harus yang sudah berpengalaman, ya. Supaya mengerti, jangan sampai nanti keturunan, keatasan gitu, ya, cara masangnya. Jadi teman-teman bisa memahaminya, ya. Kemudian kita akan melihat sistem CCTV, ya, atau sprinkler. Ini sprinkler, ya. Lihat tuh ada fillet lamp warna merah, ya. Itu glasses kaca. Nanti itu pecah secara otomatis kalau suhunya mengenai suhu berapa api, ya. Nah, kita bisa lihat itu, ya, semua terpasang seperti itu sistem sprinkler. Nah, ya, ini yang saya jelasin lampu PLC seperti ini. Inilah PLC, ini sistem slot. Teman-teman pasti tahu ini, bahwa ini tinggal tekan aja masukin, nggak mutar dia. Ada yang mutar, itu PLS. Nah, ini saya lebih dekat lagi, ya, ada gerigi-gerigi itu, maksudnya tujuannya memancarkan airnya nanti ke seluruh arah. Seluruh arah area dipencarkan. Ini tadi yang smoke tadi, yang heat tadi sudah saya jelasin. Nah, seperti itulah teman-teman, instalasi MEP yang saya jelaskan, khusus yang baik itu saklar, baik itu lampu, baik itu stop kontak. Ini stop kontak, ya, teman-teman juga bisa memahami stop kontak, ya. Hanya orang bilang ini tempat colokan. Nah, itu tidak begitu bahasanya, ya. Ini kalau di sipil ada plin lantai. Inilah namanya plin lantai yang naik ke atas dinding sedikit itu loh. Itu namanya plin lantai. Jadi kalau meeting project pun kita, kalau ada orang bahas plin lantai, maksudnya yang itu. Nah, kalau ini volume control. Untuk apa volume control? Untuk apa yang merek tahu ini? Untuk sound system. Jadi kalau suara-suara yang keluar, pemberitahuan kepada customer, user, ya, melalui selling speaker ini. Kalau kekencangan ini keluar, atur volume tadi yang saya jelasin tadi. Itu bisa diatur supaya jangan terlalu kencang. Kalau dia pelan, bisa kamu kencangin dengan mengatur volume tadi, ya. Ini namanya SAD. Maaf, bukan SAD, mungkin ini exhaust, ya. Karena di lobby lift ini posisinya di lobby lift. Jadi udara yang di sini disedot dia ke atas supaya terjadi pertukaran udara di lobby lift. Seperti itu. Nah, di lobby lift juga ada CCTV. Nah, ini namanya access door. Nah, teman-teman bisa lihat emergency door release, ya. Kalau kamu mau membuka kan pintu kekunci, terjadi emergency, pecahkan aja nih, pintu akan bisa kebuka secara otomatis, ya. Tinggal kamu buka, ya. Nah, ini pintu ini yang kita buka ini konsepnya adalah memakai sistem magnetic door, ya, magnetic door. Dengan konsep tadi ada break glass yang untuk memecahkan. Ini mekaniknya, ya, sistem mekanik doornya, magnetic door, ya. Ini yang mengunci. Nanti ini ketemu dengan plat besi. Ini bisa lihat nih plat besi. Nah, ini sebagai nanti yang akan aktif magnetiknya aktif, jadi dia akan menahan pintu, mengunci pintu. Nah, ini tempat akses kalau ada kartumu, ya, akses, ya, supaya akses kamu tapping. Nah, ini kalau membuka secara manual dari luar, dari dalam, ya, buka. Kalau misalnya kan posisi dari luar harus pakai akses, dari dalam pakai tekan ini. Konsepnya seperti itu. Jadi orang nggak bisa masuk tanpa memiliki kartu, tidak boleh masuk. Tapi kalau sudah dari dalam kita mau keluar tinggal tekan aja nih, walaupun kartu tidak ada. Seperti itu, ya.